Tiang duduk saja nggih karena ibu-ibu semua di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang tiang muliakan dan tiang hormati seluruh para tuan guru, para asatidz, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren. Siapa pimpinan pondok pesantren? Pelungguh? Ustadz Haji Ma'ruf? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua ustadz-ustadzah pondok pesantren Hizbul Waton, Nahdlatul Waton Semaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, bisa terus memajukan pondok pesantren kita ini. Mudah-mudahan menjadi madrasah, menjadi ma'had makmur daiman abadan. Selama-lamanya mudah-mudahan semakin maju, semakin berkah dan membawa kebaikan untuk umat. Bapak-bapak, para tamu undangan, tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Dan seluruh bapak-bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita semua ibu-ibu, inak-inak tiang, selapu deh, selapu ita selapu, mudah-mudahan diberi karunia taufik hidayah maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula anak-anak kita semua, santri dan santriwati, termasuk yang tadi pidato 3 bahasa. Hebat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi thalib dan thalibah yang mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini alhamdulillah tadi Bapak Ustadz Haji Ma'ruf menyampaikan, wah pira tahun usia pondok pesantren dah? Wah 20 tahun. Alhamdulillah. Tetapi tiang ingat, mudah-mudahan tidak salah ingatan tiang. Pada saat pondok pesantren kita ini dibangun, tahun pira berarti? Tahun 2000. Seingat tiang hadir di sini. Tiang hadir dan meletakkan batu pertama. Alhamdulillah. Coba Mbe Sida si hadir 20 tahun silaino, angkat iman. Mbe ya. Ini sadu tiang nih. Wah tekes rana. Marak tiang wah tekes. Ini jadi tiang sadu nih. Ini saya tidak percaya. Masih kecil ya, belum 20 tahun. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah 20 tahun usia pondok pesantren kita. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil alil azim.
Jadi ndek nelek la haula wala quwata sino si paling penting lagu illa billahil aliyil azim. Jadi lek bak sino tahu ajina bahwa tidak ada sehebat-hebat manusia, tidak ada sepintar-pintar manusia siapapun dia yang mempunyai rencana, yang punya cita-cita, yang punya kemauan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyampaikan dalam ba itu banyak sekali maknanya. Di situ ada pertolongan, di situ ada izin, di situ ada ridho, di situ ada bahkan madat. Madat itu tidak sekedar ridho, tapi juga terus menerus bantuan, keberkahan. Hanya dengan izin, ridho dan keberkahan dari Allah, maka pondok pesantren ini dapat berdiri. Alhamdulillah. Jadi wah 20 tahun dia terasa. Tadi Ustadz Haji Ma'ruf menyebutkan wah pira tahun dia tidak pernah datang saya. 14 tahun. Masya Allah. 14 tahun. Lama nggih? Alhamdulillah. Walaupun bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun 14 tahun yang tidak datang, tapi Masya Allah yang kita saksikan pondok pesantren kita ini alhamdulillah terus berkembang sampai hari ini. Maka tiang aja bapak-bapak ibu, jangan putus terus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kunci dari keberkahan hidup kata para ulama adalah asyukru ala nikmah. Kita bersyukur. Bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari ini kita menyaksikan pondok ini sudah maju. Kita menyaksikan anak-anak kita santriwati. Walaupun tiang tadi agak heran. Kan di narak, mbe santri indah. Mbe si mama. Mbe si mama. Ya Allah. Jadi lebih berprestasi yang perempuan-perempuan ini, ya. Tadi yang membaca pidato 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, kurang sekek bahasa Semaya. Penting. Dendek cekat bahasa Inggris, lagu lupa bahasa Semaya. Cekat bahasa Arab, lagu lupa bahasa Sasak. Bahasa ibu itu penting, ya. Penting bahasa ibu itu. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam bahasa itu ada sejarah kita sebagai manusia. Ada sejarah kita tidak hanya sebagai manusia tapi tempat ini. Pulau Lombok ini ada sejarahnya. Di dalam bahasa itu direkam sejarah kita. Di dalam bahasa itu kita bisa belajar tentang catatan-catatan sejarah orang tua kita. Maka tiang pesan, semaju-majunya pondok pesantren ini, sehebat-hebatnya bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin juga nanti bahasa Cina. Bahasa Cina tidak kalah pentingnya. Karena sekarang ekonomi Cina itu luar biasa. Kemajuan teknologinya luar biasa. Kuasai bahasa-bahasa Cina, Arab, Inggris, Arab terutama. Arab karena dialah lughatul Quran. Arab karena itulah lughatu ahlil jannah. Arab karena itulah lughah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagu ibu-ibu bapak selain menguasai bahasa-bahasa dunia itu juga menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, sebagai bahasa kesatuan kita, sebagai bahasa kebanggaan kita sebagai orang Indonesia. Jangan lupa, selain bahasa-bahasa itu, jangan kita lupa untuk juga merawat dan menjaga bahasa ibu kita, bahasa untuk orang Sasak. Kalau ada misalnya saudara-saudara kita yang sukunya suku Samawa, bahasa Sumbawa. Yang saudara-saudara kita di NTB suku Mbojo, bahasa Mbojo, bahasa Bima.
Yang saudara kita dari Jawa, bahasa Jawa, semua bahasa-bahasa daerah itu bagian dari sejarah kita. Orang yang menghargai sejarahnya, insya Allah dia akan punya modal untuk membangun dirinya dan masyarakatnya. Alhamdulillah. Masih tahu sudah bahasa Semaya? Alhamdulillah. Jaga, rawat itu. Nah Bapak Ibu, tiang ingat 20 tahun yang lalu, kenapa dinamakan Hizbul Wathon? Kenapa dinamakan Hizbul Wathon? Dulu pada saat tiang ingat, okay? Tiang ingat pada saat sambutan 20 tahun yang lalu dari panitia. Siapa dulu panitianya? Masih hidup? B. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bacakan Fatihah untuk siapa? Yo. Bro Tembelin baca Fatihah hidup langsung. Tadi katanya sudah meninggal. Haji Irfan sudah meninggal. Yo, masih katanya. Ini kita ngerosang dengan si sama atau beda ini? Haji Irfan sudah meninggal. Dulu ketuanya Haji Irfan yang sudah meninggal. Almarhum. Terus? Saudara adiknya. Oh, Haji Said? Haji Irman, Masya Allah. Haji Irfan yang sudah wafat, mudah-mudahan dilipat gandakan pahala beliau. Karena sebab si wafat, yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur. Karena dengan sebab-sebab dari beliau-beliau pendiri inilah, maka kita dapat tempat mengaji seperti ini. Alhamdulillah. Pak Haji Usman, sehat-sehat sidang deh Haji Usman. Pak Haji Usman, Pak Haji Irman, Sai Malik, Haji Mahrub, sudah milu. Yo. Ndak penggitan don sudah lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji Irfan almarhum. Saya si almarhum endah, ara? Pak Haji Mungguh laik tini endah ke? Oh, Jabal Hikmah. Ya. Oh, Haji Senang almarhum. Mudah-mudahan Anda senang di dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Mari kita bacakan untuk yang sudah wafat, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Semua yang menjadi sebab adanya pondok pesantren ini, yang dulu berjuang mulai dari tidak ada, meletakkan batu, berwakaf, bersedekah, berinfak, berzakat untuk pondok pesantren ini, dengan tanahnya, dengan keringatnya, dengan hartanya, dengan pikirannya yang sudah wafat. Annallahal karim yataqabbal a'malahum at-thayyibah al-mubarakah wa yudha'if min hasanatihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal baik beliau-beliau, melipat gandakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai sebab mendapatkan syurga, menjadi sebab mendapatkan keberkahan, menjadi sebab mendapatkan ampunan. Dan untuk yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan, diafiatkan, termasuk juga semua orang-orang tua kita, termasuk juga kita semua yang hadir di sini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tiang pesan bapak-bapak, ibu-ibu. Lai pondok pesantren ini hanya berupa tanah kosong. Di tempat yang ini termasuk bukan tempat yang subur kalau tiang tidak salah. Bukit, tepapas jari pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi ini pelajaran bahwa dari bukit yang kering, tempat yang bukan merupakan tempat yang dianggap tempat yang baik atau terbaik, tapi jadi pondok pesantren,
Kenapa bisa jadi? La haula wala quwata illa billah. Tanah nih. Tanah. Balai Desanta, negeri bangsanta Indonesia. Al-Maghfurlah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon supaya kaki kita ini kuat menjejak. Nahdhah artinya kebangkitan, artinya pergerakan. Al-Wathon artinya tanah air. Supaya tanah yang kita injak ini kita majukan dengan pendidikan, dengan ikhtiar-ikhtiar membangun agama, dengan ikhtiar-ikhtiar untuk membangun ekonomi, dan selapu hal-hal si bagus. No, tanggung jawab. Kenapa bapak-bapak ibu? Kita ingat suratul Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil wa qalal insanu yauma idzin tuhadditsu. Jadi bumi ini nanti tuhadditsu. Tau epe kearan tuhadditsu. Tuhadditsu ini ngerawas ya. Tanah si nang keteduk. Tahu de tokol ini? Era bersaksi ya di sisi Allah. Sida berdua balik ke? Berdua balik. Balenda sino de bangun di atas apa? Tanah. Wah, de dengar tanah sino ngerawas? Oh, bahaya mun terdengar. Berhari tetakut. Teduk tanah ino. Apa pegawaian tenang keteduk doang ya? Apa renuh bahasa Semaya? Tegali, tepacul, telinggis, tetambah, kotoran-kotoran bilang jelu tebolang, pina WC bolang bilang jelu, tetambah, tetanam, tekumbe-kumbe, tebor, tecor, tedoa. Lagu era ngerawas ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbar. Nanti makhluk Allah, bumi Indonesia ini, tanah tempat kita hidup ini akan bicara. Maka dia bersaksi nanti, ya Allah, saya ini didiami oleh hambamu yang namanya Fulan bin Fulan. Pada saat dia hidup di atas saya, dia isi hidupnya dengan amal soleh. Bersaksi. Itulah sebabnya Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk menjaga Indonesia ini, untuk menjaga bumi Allah ini, membangunnya. Kenapa? Era bersaksi. Kita punya tanggung jawab, bapak-bapak ibu. Dendek teparan karena kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah. Khalifah itu artinya manusia jadi pemimpin di bumi Allah ini. Bengna ita amanah oleh desida Allah. Kanggo ita nebang pohon apabila membutuhkan. Dan pohon itu bukan pohonnya orang. Kalau pohonnya orang minta izin dulu. Kanggo ita nanam, kita bajak bikin sawah boleh. Kalau memang itu hak kita. Hewan-hewan yang hidup di atasnya boleh untuk kita ambil yang halal. Misalnya berdua ita manuk, kanggo tersembelih atau nek? Boleh diberikan kita, diberikan khalaqalakum ja'alalakum, diberikan. Tapi ingat, ada tanggung jawabnya. Era teketoan itu. Dan era bapak-bapak ibu ndek nemara itale dunia. Wah, sudah sembahyang subuh ke? Apa sih dekadu berjawab? Hah? Apa bahasa Semaya? Kalau di dunia ada pertanyaan, jawabannya pakai mulut. Kira-kira yang jawab pakai mulut itu jujur semua enggak? Wah, sudah sembahyang subuh? B, tahu udah sembahyang subuh? Wah, sudah lupa sembahyang subuh? Oh, jujur dengan semaya. Tapi manusia itu bapak-bapak ibu, mulai dunia si tekadu berjawab ino bibir. Kadang-kadang jujur, tapi tidak jarang juga berbohong. Nah, kalau nanti itu al-yauma nakhtimu
ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Betauna ino surah Yasin. Al yauma, pada hari itu, era dek nenengke le dunia era. Nakhtimu ala afwahihim, mulut kita ini dikunci. Dek bau secekat-cekatna manusia ngeraos kunci. Wa tukallimuna aydihim, ima ngeraos. Wa tashhadu arjuluhum, naik bersaksi. Bahkan dalam ayat lain, lima syahidtum alaina, sampai berketahuan ita li awak teh juluduhum, julutino awak nih. Apa arana nih? Kulit. Wah, dengar kulit teh ngeraos nangka? Era ngeraos kulit. Mbe aning teh jauh ya awak ini. Lima syahidtum alaina. Awak kan denger ngeraos. Teduk. Kenapa kamu bicara? Kenapa kamu cerita? Apa yang saya lakukan? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Nah, saat itulah awak ini berdua aji. Dia akan menjadi sesuatu yang berharga karena persaksiannya lah yang didengar oleh Allah. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah yang menjadikan segala sesuatu bicara. Maka pada hari itu hanya bibir manusia yang terkunci, tapi semua makhluk Allah akan bersaksi. Mudah-mudahan persaksiannya baik, nggih. Karena kesadaran itu ibu-ibu, ina-ina tiang. Karena Al-Maghfurullah Maulana Syekh ingin membuat supaya kita kelak di akhirat bumi Allah ini bersaksi dengan kebaikan untuk kita. Adek tanah sita injat, bumi Indonesia ini bersaksi dengan kebaikan untuk kita, maka kita diminta oleh Al-Maghfurullah untuk membangunnya, untuk memakmurkannya, untuk mengisinya dengan kebaikan. Maka dibangunlah Nahdlatul Wathon. Bergerak. Dari Nahdlatul Wathon itulah Hizbul Wathon. Hizbun artinya kelompok. Al-Wathon artinya tanah air. Jadi Hizbul Wathon, kelompok orang yang cinta tanah air. Cinta sida Bapak Ibu? Cinta sida le tanah semaya? Bagaimana cara kita cinta? Caranya adalah dengan membangunnya dengan hal-hal yang baik. Isi iya. Bina madrasah. Kalau kita punya tanah, kita garap dengan baik. Kalau kita punya hutan, kita manfaatkan sekaligus kita pelihara. Kalau kita punya sumber air, kita jaga dan kita rawat. Semua ini adalah modal-modal kita untuk kehidupan yang baik. Hizbul Wathon. Dan bapak-bapak ibu, dulu pada saat pendirian pertama yang sampaikan bahwa Hizbul Wathon itu juga mengambil keberkahan dari satu kelompok pejuang lain pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada kelompok Hizbul Wathon, yaitu para pejuang-pejuang yang isinya adalah para santri-santri yang mengangkat senjata untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Maka kalau di sini pondoknya namanya Hizbul Wathon, harus santri-santriwatinya dan semua keluarga besar pondok pesantren ini adalah orang-orang yang wanen dalam kebenaran. Wanen sudah? Wanen? Insyaallah. Insyaallah. Wanen dalam kebenaran. Wanen dalam kebenaran itu artinya apa? Tidak patah dan tidak putus semangat dalam keadaan apapun. Sebagaimana dulu didirikannya Hizbul Wathon. Tidak takut terhadap tantangan-tantangan. Ada keterbatasan uang, tidak khawatir, terus bergerak. Ada keterbatasan macam-macam, terus bergerak.
Seperti dulu Hizbul Waton. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dengan kewanenan itu jari pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Pada marak lain karena kewanenan Hizbul Waton para pejuang itu, alhamdulillah Indonesia merdeka. Jadi perlu keberanian. Kanggo tetakut atau ndek? Kanggo tetakut atau ndek? Kanggo. Lagu belian wanen teh. Boleh kita takut. Coba tiang ketuan sida. Takut sida terik li jurang? Takut sida kena penyakit? Lain para pejuang pada saat kemerdekaan, kira-kira ada enggak rasa takut dalam hati mereka melihat senjata-senjata Belanda itu? Ada enggak? Pasti ada. Tapi ketakutan itu tidak menyebabkan mereka kemudian mundur dari perjuangan. Jadi rasa takut terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan kita itu wajar. Itu namanya al-khaufut tabi'i atau al-khauful fitri. Jadi mun ara apa rana nengke ara penyakit apa rana? Corona. Kemudian leatin teh takut ite kena. Kanggo atau dia takut? Kanggo. Dengan sebab kita takut kena itu maka kita hati-hati. Besok iman teh bagus-bagus. Dendek wah dengan ti pepe-pepe bejarup apa usabda muanda terus. Iman dah wah ngenti none si kotor-kotor segala macam wah macam-macam. Dekman sida besok ya enti muanda terus. Tama virus bakteri sino lekan iman dah aning hidung dah terus. Mun wah tama le hidung ja. Jari wah ya terus. Ada namanya TBC. TBC sino lebih bahaya lekan penyakit corona itu. Le Indonesia bilang jelut 300 warga Indonesia meninggal karena TBC. Itu bakteri. Karena apa? Salah satunya karena kotor. Angkat di tengah gue kekek. Apa kata Rasulullah SAW? At-tahuru syatrul iman. Pola hidup bersih itu adalah sebagian dari keimanan. At-tahuru syatrul iman. Piran terakhir sudah mupuk telekong dah. Piran? Sebulan yang lalu. La ilaha illallah. Papah lalu begawe lekna semel ngadu kelambi siwah kaduna rubin. Harus paling wangi, paling solah. Lagu papahna menghadap ledesida Allah Subhanahu wa taala semel ya ngadu telekung sinduh tepupuk 3 bulan. Padahal sembayang 5 kali. Akhirnya kumpul bakteri-bakteri sino lek telekungna kumpul. Allahu Akbar pada saat dia ngoam tama bakteri sino lekan telekung. Jaga apik. Nah bapak-bapak ibu, boleh kita takut ya. Dan bahkan dalam kehidupan itu perlu. Kalau tidak ada rasa takut kita bisa hancur, bisa binasa kehidupan. Coba ada bayangan, kalau ada orang tidak takut ditabrak mobil, dia jalan di tengah jalan, apa yang terjadi? Ada jurang 20 meter, aku pelek loncat. Apa yang terjadi? Arak dengan jogang, yang kena jauh apa bahasa Anda no? Bate, malik. Ambo sida, aku jawane aku samperin terus. Arah apa semeton? Pok. Jadi rasa takut itu penting untuk menjaga kehidupan. Apa batasannya? Kata ulama batasannya adalah
Jangan sampai rasa takut itu membuat kita meninggalkan perintah Allah. No, batasannya. Jadi takut virus misalnya. Biasanya ya bilang jelo nah ning masjid. Berjemaah. Virus corona. Jero yang di masjid terus. Nah, anu nek kanggo. Tetap ning masjid tapi dengan cara hati-hati. Jadi misal tikar kita tikar di masjid. Biasanya tikar sino tepupuk pira kali setahun. Hah? Mulai nangka misalnya arak virus-virus seperti itu, mari kita rubah sikap kita. Ayo kita lakukan gerakan kebersihan, mulai dari rumah-rumah ibadah. Nih, Hizbul Waton santri-santriwati, selain di pondok pesantren, programkan ada musola-musola yang dekat, bersihkan. Itu cara kita mencintai rumah-rumah Allah. Bukan sekedar dengan mengisinya dengan ibadah, tapi bersihkan. Kita lihat lingkungan kita, kalau banyak sampah bersihkan. Itu cara kita. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, pola hidup yang bersih adalah sebagian dari keimanan. Nah, dari Hizbul Waton ini, bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tiang ajak kita semua untuk belajar tentang nilai-nilai keberanian. Dari Hizbul Waton ini, tiang ajak bapak-bapak ibu-ibu sebagai orang-orang yang sekarang menjadi keluarga besar dari Hizbul Waton untuk terus menggerakkan pondok kita ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berikan manfaat kepada masyarakat. Mana yang orang tua yang anaknya sekolah di Hizbul Waton? Angkat tangan. Yang semaya Dharmasari mana yang angkat tangan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua orang tua yang anaknya sekolah di Hizbul Waton, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini niatnya, niat yang baik didirikan pondok ini. Diisi juga dengan nilai-nilai yang baik. Fondasinya fondasi kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan anak-anaknya pun yang lulus dari tempat ini akan membawa nilai-nilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya? Oh, sudah ada belajar di Mesir, alhamdulillah. Kalau sudah ada belajar di Mesir, siapkan lagi. Tambah lagi. Belajar di Mesir. Belajar di mana-mana, belajar terus. Cari ilmu-ilmu. Dimanapun ada ilmu itu. Belajar di negara-negara yang sudah maju, silahkan. Karena ilmu itu adalah bagian dari hikmah Allah. Dan hikmah itu adalah harta dari orang-orang yang beriman. Jadi mbembe tahu ilmu, kita cari dan kita kejar, karena itu adalah harta yang berguna untuk kita. Al-hikmah dhalatul mu'min. Nah, bapak-bapak ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang tiang hormati dan tiang muliakan. Jadi menyikapi situasi yang ada sekarang, bapak-bapak ibu, banyak kita dengar berita-berita tentang penyebaran virus, tentang penyakit-penyakit yang mungkin pada masa-masa yang lalu belum ada seperti itu. Virusnya itu berubah pada manusia. Manusia itu juga dia berubah dari waktu ke waktu. Virus itu juga berubah. Makhluk Allah yang kecil sekali itu, yang bisa membawa sesuatu penyakit apapun namanya, itu juga terus menerus berubah. Maka kita bapak-bapak dan ibu menyikapi keadaan seperti ini, yang pertama jangan putus
terus menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijauhkan dari segala macam bala dan wabak. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pastikan cara hidup kita juga harus cara hidup yang tidak mudah untuk terkena oleh virus penyakit itu. Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih. Umat Islam harus sehat. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita berjuang. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita beribadah. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita mengaji. Sino, dekna bau tertamang di dalam hukum fikih. Pegawaian manusia, siaran berzina, ini pegawaian manusia. Munarak manuk, bebek, jantan. Ampu sembarang arasi betina. No apa rana no? Pokoknya ngeno. Pusugul teluk no, teluk. Dia tekanggo maran yo, ini kan dia senina na. Yo, kan sembarangan berarti dia ende. Jadi pegawaian bembek, pegawaian sampi, pegawaian manuk, denara istilah haram halal. Si haram halal sino pegawaian saya manusia. Paham sih dah? Jadi pegawaian tuh. Ini mudah-mudahan ini haram ini. HP haram. Kok HP haram? Pegawaian manusia ngedu HP sino si berdua hukum. Kadang-kadang haram jarina, bahkan kadang-kadang bisa wajib. Kapan dia wajib? Pada saat dia digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang hanya dengan itu bisa disampaikan. Sesuatu yang memang harus disampaikan. Misalnya kita harap dengan tebegal terus sebedui HP. Enggak nih HP sini. Langan tembadak dengan bahwa ada kejahatan, wajib langsung angkat. No, pegawai anta sini orangnya wajib tersampaian. Halo Pak Polisi, Assalamualaikum. Di sini Pak ada pembegalan, cepat datang Pak, tolong ini. No, wajib karena pegawai anda sini nelpon polisi no wajib karena itu menyelamatkan nyawa. Tapi saat yang sama bisa jadi penggunaannya haram. Tekadung ngombe, buka-buka ngita hal-hal sindende si haram-haram. Pegawaian manusia si aneh-aneh. Buka-buka porno-porno no. Nah, pegawai anda si buka porno, sino sini ada kanggo. Buka-buka hoax, berita-berita bohong. Ampo setelah ada baca, ampo ada pencet, tok, sebarang dah. Nah, pegawai anda mencet sino si haram, pegawai anda sino. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu apik-apik dendek tenggawe sesuatu sindek tebaum pertanggungjawabangna era li akhirat. Munara dengan ngeraos, ndek harus temilu ngeraos. Ade teparan ceket ndek. Mun denara manpana teduk doang wah. Karena apa Bapak-bapak Ibu? Sida ndek de pertanggungjawabang raos dengan sida pertanggungjawabang era li akhirat apa sih keluar lekan mulut dah. Dok ada 1001 manusia muni hal-hal silengi selama sida ndek demilu nyampe yang hal silengi selamat sida. Sejelek-jelek seburuk-buruk omongan orang apapun tidak akan bisa memudaratkanmu. Yang bisa memudaratkanmu adalah omonganmu sendiri. Si nyeda ita ndek naraos dengan mun manusia seda isi raos dengan Nabi paling julu na seda lain karena raos dengan Quraisy no santer lengina terhadap Nabi. Nih Muhammad nih majnun dengan jogang no dengan Quraisy lain. Muhammad sini adalah sahir, penyihir, macam raos lengi-lengi. Lagu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi jelek. Ndek nelengi karena raos dengan si lengi sini. Kenapa?
Karena yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah hal-hal yang baik. Jadi dende ada susah lalu isi rawas dengan bapak-bapak ibu nggih. Dende oh bareh apa ngombe apa ongkat dengan bareha dendek tersusah lalu isi rawas dengan ongkat dengan, yang penting kita berbuat sesuatu yang baik. Nah ini yang tiang harapkan pada bapak-bapak ibu. Mari kita jaga persaudaraan, kita jaga kekompakan, jauhkan diri dari saling menggunjing satu sama lain. Mari kita perbanyak saling bantu dan saling mendoakan. Bapak-bapak dan ibu, hadirin-hadirat sekalian, niki yang dapat yang sampaikan. Dan yang paling akhir, bulan apa nengkah? Rajab. Setelah Rajab bulan apa? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Nah, ini 3 bulan yang istilahnya beruntun kebaikan demi kebaikan. Maka tiang pesan isi bulan Rajab ini dengan perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak puasa bagi yang sanggup puasa, perbanyak silaturahim. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, bisa menikmati bulan Ramadan kelak insyaallah. Ini yang dapat yang sampaikan bapak-bapak ibu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Kita awali dengan doa pusaka. Ayo, angkat imanda. Doa pusaka. Masih hafal? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana budaya yang kita doa sambil melontar nggih. Berdoa sambil melontar untuk biaya pembangunan asrama Pondok Pesantren Qutri. Sila Bapak Ibu sambil melontar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum liman tartadi qawlan wa fi'lan karam. Warzuqil kulla halalan daiman wa akhil abqiya ulama nazabil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman. Rabbana ya dzal jalali wal minan usyuran li wa nadatil watan wa fadan hada imam minal fitan wadiyan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan usyuran وفضا دائما من الفتن وديا رجالها على السنن. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نضة وفضا دائما من الفتن وديا وانصرنهم في العشايا والبكر انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بدعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح أمررت كفا سباحا فيها الحصى وأروات الجيش بماء هنير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني والله
amra